Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwas sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam majelis kita pembahasan hadis pembahasan kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bab yang kelima, ya, kita memasuki bab yang kelima, yaitu babu ma yaqulu li sahibihi idza ra'a alaihi thawban jadidan. Bab apa yang diucapkan apa yang dibaca atau apa yang dia katakan li sahibihi kepada saudaranya idza ra'a alaihi thawban jadida, jika dia melihat padanya ia memakai apa? Thawban jadidan, baju yang baru, ya. Artinya jika kita melihat saudara kita memakai pakaian yang baru, apa yang pantas untuk kita katakan kepadanya sebagai bentuk doa kepadanya, ya. Baik, ya, kalau bab yang lalu, dua bab yang lalu berkaitan dengan apa yang dibaca ketika memakai pakaian, kemudian bab yang keempat yang lalu apa yang dibaca ketika memakai yang baru. Maka pada bab ini akan disebutkan bacaan ketika melihat saudara kita memakai pakaian yang baru, ya. Baik. Bangun itu. Ada tahun 96. Taib. Kita lanjutkan. Jadi apa yang dibaca ketika melihat saudara kita memakai pakaian yang baru, ya, jadi bukan kita lagi yang membaca, ya. Karena kalau kita yang memakai pakaian baru, apa yang dibaca itu sudah dibahas di bab yang keempat, ya. Baik, riwayat yang ke-49. Riwayat ke-49. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, rawaina fi sahihi Al-Bukhari. Kami meriwayatkan dalam sahih Al-Bukhari. An Ummi Khalidin binti Khalid radhiyallahu anha. Qalat. Ya, dari sahabiyah, ya, Ummu Khalid bintu Khalid. Ummu Khalid bintu Khalid radhiyallahu ta'ala anha, ia mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan, ya, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin, dibawakan baju, ya, fiha khamisatun sauda, di mana di antara baju-baju itu, pakaian-pakaian itu ada khamisatun sauda. Nah, apa yang dimaksud dengan khamisatun sauda ini? Nah, di sini bisa dilihat khamisah kisaun min khiz au suf muallam. Jadi dia adalah apa? Kisaan khiz, dia adalah jenis kain, ya,
yang terbuat dari kain wol, ya, terbuat dari kain wol. Muallam artinya punya tanda, ya, punya tanda. Artinya ada tidak polos begitu saja. Ya. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan apa? Khamisah di dalam hadis tadi. Khamisatun sauda. Sauda artinya warna hitam. Ya, berwarna hitam. Jadi khamisatun ini adalah jenis kainnya. Sauda ini warnanya. Ya, kalau tadi kita katakan dia adalah kain yang terbuat dari wool, ya, terbuat dari bulu, dan warnanya adalah warna hitam. Ya, dan muallam ini artinya tidak ya, fihi alam, fihi ada tanda-tandanya, ada garis-garisnya, ya. Baik. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man tarawna naksuha hadhihi al-khamisah?" Siapa yang menurut kalian layak kita pakaikan khamisah ini? Ya, kain yang kita sebutkan tadi itu. Pakaian itu. Siapa kira-kira? Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan para sahabatnya. Ya. Siapa kira-kira yang menurut kalian pantas untuk kita hadiahkan, untuk kita berikan, untuk kita pakaikan khamisah ini? Fa'askata. Ya, artinya fa'askata di sini, kalau di dalam riwayat yang lain fasakata al-qaum. Ya, fasakata al-qaum. Ya, artinya kalau di sini tadi fa'askata artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya, para sahabat saat itu, menjadi diam. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya sebetulnya, ya, menjadikan para sahabat berdiam, yang tidak tahu mau jawab apa. Tapi kalau di riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat yang lain, fasakata al-qaum, artinya memang mereka yang diam. Ya, jadi mereka yang diam. Jadi beda antara fa'askata dengan fasakata. Fa'askata artinya tadinya mereka berbicara, Nabi SAW kemudian bertanya dan mereka jadi diam. Kalau fasakatal qaum, artinya mereka tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan faus kita al-qaum, artinya mereka, orang-orang yang ada di situ, didiamkan dengan pertanyaan itu, dijadikan diam dengan pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang layak menurut kalian memakai khamisah ini? Ya. Baik. Faqala, maka ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, menyebutkan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tidak ada yang menjawab. Nah, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri akhirnya memberikan jawaban. Utuni bi ummi Khalid. Ya, datangkan Ummu Khalid. Ya, datangkan ke sini Ummu Khalid. Maka Ummu Khalid yang meriwayatkan hadis ini, ya, kan tadi Ummu Khalid, ya. Beliau mengatakan, fa utiya biya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa albasaniha biyadihi.
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memakaikan, ya, memakaikan pakaian itu. Jadi dipakaikan khamisah ini, ya, dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma memakaikan, bukan cuma memberikan, tapi juga mendoakan. Waqala abli wa akhliki. Abli wa akhliki. Dan ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Nah, apa maksud dari abli wa akhliki ini? Kata-kata abla, ya, itu bermakna lusuh, ya. Lusuh. Wa akhliki artinya tahan lama, ya. Dia bisa dipakai dalam waktu yang lama dan awet, ya. Tapi apa maksudnya? Ya, di sini dijelaskan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengatakan bahwa perkara ini maksudnya adalah doa yang bersifat kinayah, sifatnya ungkapan, ya. Artinya ya panjang umur, ya, artinya semoga pakaian ini, ya, lama dipakai, tidak cepat rusak. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa, ya, sebenarnya objeknya di sini adalah Ummu Khalid itu sendiri. Ya, artinya semoga kamu panjang umur dan bisa memakai baju ini dalam waktu yang lama. Ya, dalam waktu yang lama. Jadi umurnya yang panjang si Ummu Khalid ini, si Ummu Khalid. Ya, dan bisa memakai pakaian ini dengan waktu yang lama, ya, sampai benar-benar kusut. Ya, itu perkataan Ibnul Jauzi. Tapi di dalam An-Nihayah, dalam kitab An-Nihayah, An-Nihayah fi Gharibil Hadis, karya Ibnul Athir, itu disebutkan bahwa hadis Ummu Khalid ini ketika didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, abli wa akhlifi, ya, ternyata diriwayatkan dengan, jadi para orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, ada yang meriwayatkan dengan qaf, ada yang meriwayatkan dengan fa, ya. Jadi perhatikan di sini, kalau di dalam kitab yang kita baca ini pakai huruf qaf, ya, wa akhliqi. Tapi kalau satu titiknya hilang, ya, kita hilangkan satu daripada titik ini menjadi fa, wa akhlifi. Nah, ternyata para ulama hadis itu meriwayatkan dengan dua model itu, ya. Ada yang meriwayatkan dengan qaf, ada yang meriwayatkan dengan fa, wa akhliqi wa akhlifi. Nah, itu disebutkan dalam kitab An-Nihayah. Nah, jadi kalau dia adalah qaf, ya, wa akhliki, maka itu dari kata-kata akhlak, ya. Min akhlaqis thawb taqti'uhu, ya. Artinya sampai dia sampai dia sobek, ya, sampai dia rusak. Nah, adapun kalau dikatakan wa akhlifi pakai fa, maksudnya adalah al-iwad wal badal. Ya, maksudnya adalah sampai tergantikan. Ya, artinya kamu pakai baju ini sampai dia tergantikan dengan yang lain. Ya, kalau pakai qaf berarti sampai dia rusak. Ya, sampai baju ini rusak. Nah, itu perbedaan antara, ya, kalau kita katakan akhliqi dengan akhlifi. Baik. Kalau Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala mengatakan bahwa ulama hadis lebih banyak meriwayatkan qaf, ya. Jadi riwayat akhliqi ini lebih banyak diriwayatkan oleh ulama hadis. Sedangkan riwayat alfa, ya, riwayat akhlifi ini adalah riwayat Saruri, ya,
Ya, riwayat Saruri dari kata-kata al-ikhlaf. Ya, yang bermaksud apa namanya tadi? Sampai tergantikan, sampai baju ini tergantikan dengan yang lainnya. Nah ini dibacakan oleh Nabi SAW, didoakan oleh Nabi SAW seperti itu dengan apa? Dengan 2 kali. Ya. Kalau di dalam riwayat yang lain, ya Nabi SAW sampai memuji karena Ummu Khalid ini kan dia kelahiran dari Habasyah, dia adalah wanita yang berasal dari Habasyah. Ya, Habasyah itu kalau kita sekarang itu daerah-daerah Ethiopia sana ya, di Afrika. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengucapkan kalimat ya dengan bahasa Ethiopia ya, yang bermakna bagus ya, artinya pakaian ini bagus kamu pakai. Nabi SAW sampai menggunakan bahasanya, bahasa orang di sana, orang di Habasyah, kepada siapa? Kepada Ummu Khalid. Nah itu sedikit dari hadis ini. Nah, pelajaran yang kita ambil tentunya ya yang sangat jelas adalah bacaan ini. Ya, bacaan ini abli wa akhliki ini sebetulnya ucapan yang disampaikan kepada objek bicara yang wanita, ya, yang wanita. Nah, karena di sini bisa kita lihat pakai ya, ya, abli wa akhliki itu menunjukkan bahwa itu objeknya adalah wanita. Ya. Ya, kalau laki-laki ya bisa kita baca apa? Abla. Nah, dan wa akhliki ini dari kata akhlak. Nah, bisa kita baca wa akhlik, ya. Nah itu bacanya abla wa akhlak kalau akhlik kalau dia adalah objeknya bicara, yang kita lihat itu adalah laki-laki. Tapi kalau wanita seperti ini. Ya. Baik. Dan maknanya telah kita jelaskan tadi. Nah itu maksud daripada dimasukkannya hadis ini dalam bab, ya, karena babnya memang judulnya seperti itu. Apa yang dibaca ketika melihat seseorang itu memakai pakaian yang baru. Ya. Baru di sini adalah berkaitan dengan pemakaiannya. Jadi bukan berarti baru ya baru dibeli. Tidak selamanya baru itu adalah baru dibeli ya. Baru bisa saja sudah lama tapi disimpan kemudian baru dipakai. Itu juga namanya baru. Maka berlaku. Ya, berlaku apa namanya? Doa ini. Baik. Jadi di dalam hadis ini bisa kita lihat ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menghadiahkan ya baju, beliau melihat siapa yang paling cocok ya, atau benda tertentu ya, benda tertentu beliau melihat dulu siapa yang paling cocok untuk mendapatkan hadiah ini ya. Jadi kalau kita memberikan hadiah kalau memang ada orang tertentu yang ingin kita berikan ya, lihat, kita bisa melihat hadiah apa yang cocok bagi orang itu. Jadi ada kecocokan antara seorang yang akan diberikan dengan hadiahnya. Ya. Jadi entah kita tentukan siapa dulu orangnya, kemudian apa hadiahnya yang cocok, atau hadiahnya sudah ada, kemudian kita cari orangnya siapa yang cocok menerima hadiah ini. Ya. Karena itu salah satu bentuk daripada kita memberikan hadiah yang terbaik. Ya, hadiah yang terbaik. Karena namanya terbaik itu kan sifatnya relatif ya. Kadang antara satu dengan yang lainnya ya beda-beda. Terbaik menurut orang ini belum tentu terbaik menurut orang ini. Maka kita lihat ya. Kita mau mencari orang tertentu ya kita bisa carikan.
kita bisa mencarikan hadiah apa yang cocok orang itu. Adapun kalau hadiahnya sudah ada, maka sisa kita mencari siapa yang cocok untuk mendapatkan hadiah ini. Ya, jadi ada keserasian antara hadiah dengan orang yang akan diberikan, agar pemberian itu lebih bermakna, ya, lebih bermakna. Karena sekedar pemberian, kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang mungkin ya namanya pemberian ya bagus ya, pemberian itu bagus secara umum, tapi ketika dia tidak ada kecocokan, ya, tentunya makna dari pemberian itu akan berkurang. Ya. Tidak sebagaimana kalau pemberian itu ya adalah sesuatu yang cocok, ya, dengan objek yang kita berikan, orang yang kita berikan, maka itu akan lebih bermakna. Ya. Baik. Nah, di sini Rasulullah SAW juga kita lihat bagaimana memperlakukan para sahabatnya, di mana dalam keadaan apapun kadang beliau melibatkan para sahabatnya dalam kebaikan apapun, beliau melibatkan sahabat-sahabatnya, ya, sampai mencarikan siapa yang cocok pun dengan hadiah tertentu, ya beliau mencari siapa yang cocok dengan menanyakan kepada para sahabat, ya. Sebab ketika para sahabat itu ikut andil dalam kebaikan itu, maka ya namanya kebaikan itu akan didapatkan juga, ya. Jadi sahabat itu akan mendapatkan juga kebaikan dari jika ia ikut andil. Mau itu ikut andil dalam materi atau non materi, ya. Namanya kebaikan itu ketika kita ikut andil di dalamnya, maka akan membuahkan kebaikan pula, ya. Baik. Dan di sini kita lihat ternyata tidak ada jawaban, ya, tidak ada jawaban dari para sahabat, yang menunjukkan bahwa para sahabat ini tidak sembarang juga mereka menjawab, ya. Kalau mereka memang tidak tahu, kalau mereka itu memang ya tidak layak untuk menjawab, ya mereka akan diam, ya. Mereka akan diam. Tidak, karena tidak segalanya, ya tidak semua sesuatu itu kemudian dikomentari kalau kita memang tidak tahu, ya. Jadi kita harus tahu diri, ya, tahu diri mana yang perlu kita komentari atau mana situasi-situasi yang memang kita harus diam di situ, ya, tidak tahu, ya. Nah, bukan berarti di sini para sahabat tidak mau, ya, bukan tidak mau, tapi mereka tidak tahu siapa yang layak untuk memakai pakaian itu. Nah, makanya Rasulullah SAW, ya, langsung saja menyebutkan, ya, Ummu Khalid, karena ya di sini kita lihat Nabi SAW menganggap hadiah itu cocok bagi Ummu Khalid ini. Nah, maka ya dipanggil, ya, Nabi SAW memanggil, memerintahkan untuk dibawakan, dan beliau pun didatangkan. Nah, di sini Rasulullah SAW ketika Ummu Khalid sudah datang, Rasulullah SAW sebagai seorang yang pemberi hadiah ingin memberikan yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik. Bukan dari segi materinya saja, tapi dari segi caranya. Dari segi caranya. Makanya kalau kita memberikan hadiah, ya, mungkin materinya bagus, tapi cara pemberiannya yang mungkin kurang kita perhatikan, ya, sehingga kurang berkesan. Ya, beda halnya kalau kita materinya sudah bagus, sesuatu yang dihadiahkan itu sudah bagus, kemudian cara pemberiannya juga adalah dengan cara yang bagus, cara yang baik, maka tentunya itu lebih berkesan lagi. Nah, di sini Rasulullah SAW sampai memakaikan, ya, biyadihi, dengan tangannya. Coba bayangkan, ini salah satu salah satu keutamaan Ummu Khalid ini, ya, sebab dari banyaknya sahabat, ya,
dia di antara yang dipakaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan pakaian. Jadi sisa dipakaikan dari luar ya. Dengan tangannya langsung. Nah, ini menunjukkan satu keistimewaan, ya, satu keistimewaan. Ya. Karena kata-kata biyadihi di sini menunjukkan hal itu. Ya, segala sesuatu yang memang kalau itu adalah buah dari tangan sendiri itu keistimewaannya besar. Ya. Salah satu bentuk keistimewaan biyadihi. Ya. Ya, sama kalau seorang itu bekerja dengan langsung dengan tangannya sendiri, ya, bukan mengharap dari orang lain, ya, maka pekerjaan itu lebih bermakna, ya, jika ia dilakukan dengan sendiri. Ya, padahal kalau kita melihat, ya bisa saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim ya hadiah itu sampai ke Ummu Khalid, diberikan sahabat aja, tapi tidak, Rasulullah SAW memanggil orangnya dan langsung dipakaikan. Dan dipuji dalam riwayat-riwayat yang lain ya, bahwa ini baju yang bagus, hasan ya. Dan lagi-lagi ya Rasulullah SAW tidak sampai di situ saja, bahkan beliau mendoakan sebanyak 2 kali, mendoakannya sebanyak dua kali ya, menunjukkan bahwa ya ini adalah pemberian yang sempurna dari orang yang sempurna. Sebab namanya doa ya, dan sosok yang mendoakan ya, kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan. Ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan, ya maka kemungkinan besar itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah itu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Baik, berikutnya riwayat yang ke-50 ya, bisa kita lihat di sini. Riwayat yang ke-50, wa rawaina fi kitabai Ibnu Majah wa Ibnu Sunni. Dan kami meriwayatkan, kata Imam Nawawi, dalam 2 kitab, kitab Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, dan Ibnu Sunni ya. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu thawban faqal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat pada Umar. Ya, jadi ini Umar. Tadi yang meriwayatkan siapa? Ibnu Umar, anak daripada Umar ini. Jadi sekarang ini bapaknya. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memakai pakaian ya. Faqala, dan di sini ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajadidun hadza am ghasilun? Ini pakaian baru atau baru dicuci? Ini pakaian baru atau baru dicuci? Ya. Nah, faqala, maka jawaban Umar radhiyallahu taala anhu, bal ghasilun. Ya, ini cuma baru dicuci ya. Ini adalah baju yang baru dicuci, yang selesai dicuci. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ilbas jadidan, pakailah yang baru, wa ish hamidan, dan hiduplah dengan bahagia, dengan terpuji ya, wa mut syahidan, dan matilah dalam keadaan syahid ya. Pakailah yang baru, hidup yang terpuji, dan mati dalam kesyahidan ya. Nah ini doa doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ya radhiyallahu taala anhu ya. Dan bisa kita lihat dalam hadis ini salah satu bentuk perhatian ya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, ya, sampai bajunya, ya, melihat sahabatnya memakai baju yang bersih, baju yang berbeda dengan ada perbedaan dari keadaan yang sebelum biasanya. Kemudian dikomentari, ya, kemudian dikomentari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan memang ada perhatian, ya, ada perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, ya. Dan dia bisa melihat ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang berbeda pada sahabat ini, dan ditanya, ya, dan ditanya, dan ini adalah pertanyaan yang biasa sebetulnya, menunjukkan kedekatan seseorang. Betapa dekatnya Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau orang jauh, ya mana mungkin ya kita berani untuk bertanya seperti ini, ya. Ada orang yang kita tidak kenal, ya, atau orang yang kita kenal tapi ya kita tidak terlalu akrab, ya kita akan merasa canggung, ya, akan merasa malu untuk bertanya seperti itu. Ya, ini baju baru atau baru dicuci? Nah, ini kadang kita antara, ya, sesama kawan, ya, itu agak canggung kita bertanya seperti itu. Berbeda kalau kita memang ada keterikatan, ada keakraban, ya. Ya, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya biasa. Ya. Ya. Jadi pertanyaan seperti ini juga kita perlu melihat, ya, siapa objek bicara kita. Ya. Faqala bal ghasilun, ya, ternyata yang dipakai oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu bukan baju baru, itu adalah baju yang baru dicuci, ya. Sehingga nampak seperti baju baru. Nah, maka didoakan oleh Nabi SAW, ilbas jadidan wa ishhamidan wa mut syahidan. Ya. Sebelumnya doa ini ada lanjutannya, ya. Kalau di dalam riwayat yang lain, ya, di sini ada riwayat dari Ahmad, ya, kemudian dari Ishaq, di dalam musnad mereka. Tambahannya adalah wa yarzuqakallahu qurrata 'ainin fid dunya wal akhirah. Ya, semoga Allah mengaruniakanmu qurrata 'ain. Qurrata 'ain artinya penyejuk mata di dunia dan di akhirat. Ya. Baik. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungan antara hadis ini, riwayat ini dengan bab kita? Bab kita kan berkaitan dengan baju baru. Dan di dalam hadis ini, ya, bukan baju baru yang dipakai oleh Umar, yang dipakai justru apa? Justru baju yang baju yang sudah lama tapi baru dicuci sehingga nampak seperti baru, ya. Nah, maka di sini disebutkan bahwa thumma dhahiru idraj hadzal hadits fi hadzal bab annahu yustahabbul ityan bi hadzal dzikr liman ra'a ala ghairihi thawban jadida. Ya, jadi yang menjadi tolak ukur, ya, yang menjadi tolak ukur kita menilai saudara kita itu adalah kita sendiri, ya. Jika kita melihat saudara kita memakai sesuatu yang nampaknya baru, ya, maka kita doakan. Jadi entah hakikatnya itu adalah baju baru atau baru dicuci, ya, yang jelasnya nampak sesuatu yang baru, maka tidak menghalangi kita untuk mendoakan seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak mesti harus hakikatnya benar-benar baru. Ya. Yang penting kita sudah melihat, ya, ini nampaknya baru ini. Nah, kita melihat ini baru dipakai lagi. Ya, maka kita doakan, tidak masalah. Ya, karena kita sudah menganggap itu adalah baru. Nah, Abdul Razak menyebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, tambahan dari Ats-Tsauri, dari Ismail bin Abi Khalid. Jadi sambungan daripada doa tadi lagi, ya. Wa yu'tika Allahu qurratal 'ain fid dunya wal akhirah. Semoga
diberikan kepadamu penyejuk mata di dunia dan di akhirat. Sambungan daripada doa tadi. Nah, sekarang apa jawabannya? Kalau misalnya kita kita didoakan seperti itu, apa jawabannya? Maka di dalam riwayat yang lain disebutkan faqala, ya, maka Umar, ya, masih dalam riwayat Abdul Razak tadi disebutkan wa iyyaka ya Rasulullah. Wa iyyaka. Jadi ini jawaban secara umum ketika kita didoakan, ya. Baik dengan doa yang tadi atau doa yang selainnya. Kalau ada yang mendoakan kita, maka ya bisa kita jawab wa iyyaka ya Rasulullah. Ya, artinya juga bagimu ya Rasulullah, atau juga bagimu, ya, bagi orang yang misalnya mendoakan kita dengan kebaikan. Ya. Baik. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Hatim. Baik. Nah, itu dua riwayat yang telah kita sebutkan dalam bab yang kelima ini. Entah sudah adapun selanjutnya ini adalah bab yang keenam. Ini berkaitan dengan masalah yang lain. Mungkin kita sisakan bab yang keenam ini pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi artinya kita cukupkan saja pembahasan kita untuk bab yang kelima ini saja, dan mungkin kita manfaatkan saja sisa waktu untuk diskusi, ya. Maka kepada ikhwah yang ikut serta dalam Zoom ini, kita manfaatkan waktu untuk diskusi, ya. Kami persilakan, silakan. Silakan, ada yang ingin didiskusikan? Apa Ustaz? Ya. Saya Ustaz. Siapa? Saya Farham Ustaz. Farham, iya. Silakan. Ya. Syukran jazakallah atas kesempatannya Ustaz. Ingin saya tanyakan, apakah ada perbedaan bila yang memakai barang baru atau barang yang kita anggap baru tersebut laki-laki dan perempuan Ustaz? Apakah ada perbedaan cara untuk memberikan doa atau bagaimana Ustaz? Cara apanya ini? Cara pemberiannya atau cara mendoakannya? Cara mendoakannya Ustaz. Cara mendoakannya. Baik. Tadi, ya, kalau kita melihat, ya, kalau doa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan dengan wanita, ya, abli wa akhliki ini. Tapi apakah bisa kita pakai untuk laki-laki? Ya, tentunya kalau laki-laki beda, ya, kita katakan abla, ya, abla wa akhlik, jadi bukan, jadi ya-nya itu dihilangkan di belakangnya, ya. Jadi seperti itu. Karena tadi sebenarnya ini masalah bahasa Arab saja, ya, masalah bahasa Arab saja. Baik, ada yang lain? Ya, adapun cara pemberiannya, adapun kalau pertanyaannya adalah berkaitan dengan cara pemberian, tentunya, ya, kalau menghadiahkan kepada lawan jenis, ya, tentunya memerhatikan apa? Jangan sampai dengan cara-cara yang aman dari fitnah lah, ya. Dengan cara yang aman dari fitnah. Ya. Ada yang lain? Silakan. Silakan yang lain. Ya, silakan yang lain.
Tidak ada? Kayaknya sudah tidak ada Ustaz. Ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan saja sampai di sini. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya izin ya. wabarakatuh. Ustaz. Ustaz.